Salam berjumpa kembali siswa-siswi yang saya kasihi dalam pelajaran PPKN kelas 10 kompetensi dasar 3.5. Salam Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam kompetensi dasar 3.5 yang mana submaterinya kita bicara tentang toleransi pendorong terwujudnya integrasi nasional. Di mana dalam materi ini kita akan belajar melalui artikel yang kita akan baca, yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk kita bisa belajar, yang kemudian diakhiri dengan refleksi untuk semua materi di kompetensi dasar 3.5. Adapun tujuan pembelajaran materi pada hari ini ialah dengan mempelajari melalui penjelasan video ini, maka siswa-siswi dapat menjelaskan manfaat toleransi terhadap terbentuknya integrasi nasional. Kita langsung saja pada artikelnya. Di depan kalian sudah muncul artikel. Saya akan baca. Di negeri yang majemuk, layaknya Indonesia, di tengah berbagai perbedaan yang ada, toleransi memegang peranan yang sangat penting guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu ke belakang, toleransi khususnya di Indonesia hendaknya dijalankan dua arah atau timbal balik. Hendaknya mayoritas menghormati yang minoritas, pun minoritas harus menghargai yang mayoritas. Karakter saling menghormati dan menghargai ini sebetulnya telah menjadi karakter bangsa. Karakter menghormati dan menghargai misalnya saja tercermin dari budaya musyawarah mufakat dalam perundingan atau penyelesaian masalah dan budaya gotong royong untuk kepentingan bersama. Nah, artikel ini dikutip dari Koran Sindu ya. Kita langsung saja langsung ke pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan artikel di atas? Mengapa? Yang kedua, mengapa toleransi memegang peranan penting dalam memperkokoh integrasi nasional? Kita akan membahas dulu di pertanyaan pertama. Apakah Anda setuju dengan artikel di atas? Mengapa? Nah, kalau kita membaca kembali makna dari artikel yang kita baca tadi, maka kita memiliki jawaban tentu saja kita setuju. Seharusnya kita setuju. Mengapa? Karena untuk hidup bersama di tengah perbedaan sosial, kemajemukan bangsa Indonesia, setiap masyarakat Indonesia perlu memiliki sikap toleransi untuk menghindari gesekan sosial yang mengarah pada konflik sosial. Yang mana bisa saja konfliknya itu terjadi karena sentimen agama, ras, suku, dan sebagainya. Yang tentu saja itu pernah terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa toleransi memegang peranan penting dalam memperkokoh integrasi nasional? Alasannya adalah demikian. Karena dalam praktik toleransi, masing-masing masyarakat Indonesia secara praktis atau secara praktiknya seharusnya tidak mempersoalkan keberbedaan dalam keragaman bangsa Indonesia. Malahan seharusnya justru memberikan sikap menghormati dan menghargai kepada setiap orang yang memiliki perbedaan sosial. Dengan demikian, kita memahami bahwa toleransi
itu merupakan suatu kunci sikap untuk mempertahankan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika lah yang merupakan suatu bentuk idaman yang seharusnya dimiliki dan harus diwujudkan oleh setiap anggota masyarakat Indonesia. Nah, kita langsung saja pada refleksi pembelajaran kompetensi dasar 3.5. Saya menunjukkan kepada Anda seutas tali ya, gambar seutas tali, di mana seutas tali ini rupanya kalau kita lihat secara fisik ya, dia terrajut dari benang-benang yang memiliki keragaman warna. Nah, saya lambangkan atau ibaratkan bangsa Indonesia adalah seperti tali ini, yang mana tali ini terwujud dari keragaman warna. Nah, keragaman warna inilah yang mewakili simbol dari keragaman kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keberbedaan suku, ras, golongan, ya, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kemudian di dalamnya menghasilkan produk-produk budaya ya, yang mana seharusnya ketika kita melakukan sikap toleransi, maka kita dapat membentuk suatu kesatuan, di mana kesatuan itu berbentuk suatu integrasi nasional, di mana di dalam integrasi nasional disitulah masyarakat kita, bangsa Indonesia, dapat menjadi bangsa yang dapat diandalkan, yang dapat bersaing dengan bangsa yang lain, dan bangsa yang dapat dibanggakan karena memiliki peran penting di dalam dunia ini. Dengan demikian, integrasi nasional itu memiliki manfaat yang sangat efektif. Nah, maka secara deskriptifnya, apa refleksi dari penguraian kompetensi dasar 3.5 ini? Ialah demikian. Keberagaman tumbuh dalam bentuk bahasa daerah, adat istiadat, cara kebiasaan, cara memenuhi kebutuhan hidup, pakaian, dan cara berpakaian, bentuk bangunan rumah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nyanyian, tari-tarian, dan produk budaya lainnya. Semua ini merupakan kekayaan budaya bangsa atau kebudayaan nasional yang harus disyukuri dan dijaga kelestariannya. Semua kelompok masyarakat harus bersikap saling toleransi dan saling menghargai agar terjadi kerukunan dan persatuan di antara mereka. Sikap-sikap tersebut merupakan modal utama dalam membangun integrasi nasional. Sebagai seorang pelajar terdidik, apakah kita sudah menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba renungkan kembali. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita sebagai warga negara Indonesia dapat mewujudkan integrasi nasional dengan memiliki
sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri materi pada kali ini. Salam Pancasila. Dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.